Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Mbah. Sugeng dalu, Mbak. Kita akan kembali mengungkapkan yaitu pertanyaan dari teman-teman yang bertanya kepada saya terkait kayu, Mbah. Ya. Jadi kayu jati itu banyak sekali peminatnya, baik itu dibuat seperti mebel, lemari, kursi, semacam itu, Mbak. Ya. Terus yang mau saya tanyakan adalah apakah kayu jati itu berbahaya atau kurang baik jika digunakan misalkan sebagai gawang, jendela, pintu seperti itu, Mbah. Padahal kayu jati itu kan banyak peminatnya, tapi ada yang mengatakan bahwa kayu jati itu kurang baik kalau digunakan, utamanya kayu jati bekas atau mungkin pembongkaran dari rumah atau dari perusahaan seperti itu, Mbah. Itu gimana kalau berdasarkan pengalaman jenengan? Pertanyaan itu adalah menyangkut dengan adat istiadat, termasuk berkaitan dengan kebudayaan dan kepercayaan klinik. Artinya sesuatu hal yang diprediksi oleh nenek moyang kita. Nenek moyang kita punya kitab tulis tanpa papan, misalnya dapat dikatakan tuhun-tuhun, artinya kitabnya niteni, hingga setiap kejadian ini akibatnya ini, setiap terjadinya ini akibatnya ini, setiap melangkah itu kok mesti akhirnya seperti ini. Hingga kita orang Jawa dulu atau orang Jawa kuno itu pakemnya adalah niteni. Sehingga banyak sekali kejadian-kejadian dari misalkan ada rumah tua yang beratus-ratus tahun padahal kayunya masih baik, terus kemudian dari anak cucunya atau mungkin hasil diperjualbelikan, setelah bahan itu dipakai untuk membuat rumah atau membuat barang-barang seperti jendela, pintu, dan sebagainya, itu akibatnya sesuai dengan kejadian rumah yang dipugar itu. Misalkan di dalam rumah dulunya tempat rumah itu sering terjadinya pembunuhan, atau sering terjadinya rumah angker atau banyaknya astra atau bangsa dedelit, atau mungkin dari kejadian rumah itu merupakan rumah terjadi dengan pembongkaran karena rumah itu dijual, atau mungkin dari rumah yang memiliki kasus-kasus hutang piutang atau penyitaan, atau kasus-kasus dari rumah yang dipakai untuk sarana ritual-ritual seperti berkaitan dengan ilmu hitam, atau bisa dikatakan rumah yang dipakai untuk pengerjaan dengan ilmu hitam seperti sanet, tenung, dan sebagainya. Rumah yang ada di situ yaitu dititeni oleh bangsa atau kaum-kaum orang Klinik atau orang Jawa Tulen. Apabila rumah itu dijual atau dibongkar bahannya dipakai untuk bangunan-bangunan seperti yang dulunya bekas yaitu Belandar, yang dulunya bekas dari misalkan soko-soko, baik soko guru, soko rowo, dan sebagainya. Kemudian dari soko-soko itu, hasil dari rumah itu, apabila dari Sokorowo, Soko Guru, kemudian dari Uso, gawang-gawang dan pintu, kemudian dibelah, dibelaji, dipasah, dijadikan mebel-mebel atau yang baru, atau soko yang baru, atau gawang yang baru, artinya dari bahan dari soko, bahan dari Belandar, atau bahan dari kudo-kudo, kemudian dibikin jendela, dibikin yaitu pintu-pintu. Maka dari nenek moyang kita banyak sekali yang berimbas dengan hal-hal yang menyedihkan, karena nenek moyang kita hanya menilai bahwa dulunya rumah bekas kasus, dulunya rumah bekas sengketa, dulunya rumah bekas kejahatan, atau dulunya bekas rumah horor atau rumah angker, maka kayu itulah sebagai saksi kejadian horor, saksi kejadian masalah, misalkan bunuh diri dan gantung diri atau rendah, atau rumah itu saksi sebagai bahan utang piutang atau penipuan, atau rumah sebagai saksi tempat untuk mengadakan ritual jengkes atau ritual pesugihan. Maka rumah itu apabila dipakai atau dijual, si pembeli atau si pemakai itu kemudian dipakai untuk pintu baru, jendela baru, atau mungkin kursi yang baru, maka apabila dipakai dalam kehidupan berkeluarga dengan tidak sadar, maka ternyata mereka-mereka yang memakai akan bernilai sama dengan cerita
yang menyedihkan atau yang menyusahkan. Sehingga ilmu itu bukan ilmu kitab ketentuan yang pasti, namun hanya prediksi dan hanya ilmu niteni. Sehingga kalau orang yang paham dengan ilmu Jawa atau ilmu klinik atau ilmu kepercayaan, maka mereka apabila membeli rumah bekas penuh dengan berhati-hati. Apabila rumah itu tidak ada hal-hal yang aneh-aneh, rumah itu bekas rumah keluarga yang baik, rumah itu bekas keluarga yang kaya, rumah itu bekas miliknya orang pejabat atau orang pangkat, atau kalau dulu misalnya orang-orang yang menduduki dengan kursi-kursi yaitu kerajaan, itu rumah itu sebagai jimat atau sebagai hal keberkahan, sehingga siapa yang memakai juga akan mendapat keberkahan. Artinya kalau di dalam penilaian dari nenek moyang kita, dasar-dasar pemakaian itu dari kejahatan, maka apabila dipakai akan mengakibat kejahatan. Namun apabila dasar-dasarnya baik, dasarnya dengan rahayu, dasar dengan keselamatan, apabila dipakai maka mengakibatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Sehingga tergantung saja. Bahkan banyak sekali masyarakat yang sudah mau mencoba dan bisa mempraktekkan. Ada kasus rumah yang rumahnya itu dibongkar oleh orang-orang karena mereka menipu dan gawangnya itu disita. Setelah hasil penyitaan itu dibikin pintu, maka ternyata orang yang memakai itu jarak berapa tahun mereka pun akan kelilit utang dan hidupnya akan berantakan. Itu hanya ilmu niteni, Mbak, bukan ilmu kepastian. Jika kita kembalikan kepada teman-teman sekalian, Anda inginnya membuat rumah dengan kayu baru atau kayu bekas, namun apabila menggunakan kayu bekas, lihat sejarahnya rumah itu hasil daripada keluarga yang bagaimana. Keluarga yang baik tentu akan baik saja, tapi kalau keluarga itu memiliki konflik-konflik yang tidak menyenangkan, maka kayu jati sebagai saksi nanti dipakai pun juga akan membawa dengan kesedihan dan kesengsaraan. Kita ulangi lagi bahwa itu bukan hanya klinik, hanya ilmu niteni, sehingga kita tidak bisa memastikan untuk tidak menjadikan ketentuan yang pasti benar. Misalkan kita membuat rumah itu pun nggak percaya, kalau masyarakat luas percaya itu ternyata bisa terbukti, nggak Mbah, maksud saya. Apakah dasar dari kepercayaan masyarakat itu menjadi doa atau gimana itu menurut jenengan? Menurut saya hanya sebagai kearifan lokal atau kepercayaan lokal saja, sehingga setiap daerah punya keyakinan yang berbeda. Kalau di Jawa hal seperti itu tentang kayu jati memang benar-benar itu dituhuni, misalkan bikin rumah kayu jati kemudian ditumpangi dengan kayu gulugu atau dapat dikatakan pohon yaitu kelapa, itu Siriano tidak berani, tapi kalau di daerah lain mungkin berani. Sehingga ini hanya keyakinan lokal saja, kita tidak bisa menyamaratakan adat nasional, sehingga tergantung kepada keyakinan per daerah. Yang jelas kita juga pernah tidak percaya pada saat kita membangun rumah, kita membangun yang sangat besar sekali, atau pintu-pintu sangat besar sekali dan berharga sangat murah sekali. Setelah saya bawa pulang, kemudian si tukang mengatakan, kayu ini berasal dari mana, Mbak? Saya beli dari teman saya yang mereka ditawari untuk membeli. Hingga setelah pintu itu dibawa pulang ke rumah saya, maksud saya, kemudian dibikin pintu, si tukang sudah menyiri atau dia menanyakan hal seperti itu. Setelah hasil kayu jati ya sekitar 1 bibit lah itu dibawa pulang, saya bikinkan jendela, saya bikinkan lemari, saya bikinkan pintu atau jendela. Ternyata hasilnya juga akan terlibat sama dengan kejadian. Pada saat itu kita pun juga berlilit utang yang sangat besar sekali. Dengan hasil tipuan-tipuan itulah yang saran kita, ya kita lama sekali menyelesaikan, sehingga kita berpikir ternyata pada saat itu saya tentang, ternyata setelah kita renungkan juga ada efek sampingannya. Apakah berkaitan dengan ketentuan Tuhan yang namakan usul, atau memang itu merupakan kesalahan-kesalahan dan adat di dalam kepercayaan di dalam kita, Mbak. Ya teman-teman, jadi itulah jawaban dari Mbah Kendil Jopo Montro. Apa yang Mbah Kendil sampaikan adalah berdasarkan apa yang Mbah Kendil ketahui dan berdasarkan pengalaman yang telah beliau lalui. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Mbah Kendil ada tambahan yang lain mungkin? Ya, kita kembali kepada nenek moyang kita karena kita dididik, dibina, diasuh bersama dengan keluarga nenek moyang kita, maka sedikit banyak kita pasti mendapatkan ceramah, mendapatkan adat dan rejangan, jika kadang kita juga memandir dengan ajaran nenek moyang kita. Karena kita hidup di Nusantara, tetap kita melakukan kebudayaan dan keyakinan yaitu para leluhur kita, seperti itu, Mbak. Ya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.